Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husain Maliki, mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan terkait rekomendasi roadmap teknologi pendidikan, yaitu data pendidikan. Di sini saya dalam pembuatan PPT tidak sendirian. Di sini saya mengerjakannya bersama rekan saya, yaitu Chandrina Damayanti Setiasih, dan saya sendiri Husain Maliki. Selanjutnya yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait data pendidikan. Nah, data pendidikan ini adalah profesi yang bertugas untuk menyimpan dan melakukan penalaran tentang data pendidikan serta menggunakannya untuk lebih memahami pengetahuan siswa, untuk menilai kemajuan mereka dan mengevaluasi lingkungan di mana mereka belajar. Jadi, dengan adanya data pendidikan, profesi ini adalah bertugas untuk meningkatkan atau mengembangkan sebuah pembelajaran ataupun lingkungan pembelajaran di mana dengan basis data ataupun data-data yang sudah disimpan dalam sebuah pembelajaran ataupun dalam pendidikan. Sehingga dengan adanya pendidikan tersebut, data pendidik dapat memahami pengetahuan siswa, menilai kemajuan mereka dan mengevaluasi lingkungan di mana mereka belajar. Nah, lalu di dalam data pendidikan ini terdapat dua hal, yaitu meliputi yang pertama yaitu adalah bagaimana orang belajar. Jadi bagaimana orang belajar ini dijadikan sebuah data, di mana data ini adalah data awal untuk melakukan sebuah pendidikan, sehingga pendidikan yang akan dijalankan akan memasuki ke tahap yang kedua, yaitu menyarankan strategis pedagogis yang efektif. Jadi dengan mengetahui bagaimana orang belajar, kita bisa data pendidikan bisa menyarankan terkait strategi pendidikan yang efektif, sehingga pendidikan dapat dipahami ataupun pembelajaran itu dapat ditangkap oleh peserta didik dengan mudah. Nah, hal ini memberikan pengetahuan tentang salah satunya dalam data pendidikan itu adalah menemukan kelompok anak-anak dengan masalah yang sama, lalu mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan dalam strategi pengajaran dan menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang pembelajaran yang telah terjadi. Nah, kembali lagi terkait data pendidikan. Data pendidikan mendata hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan yang lalu adalah menjadi hal dasar untuk memberikan strategi pendidikan yang efektif bagi pembelajar. Nah, lalu dalam data pendidikan saat ini terdapat visi data pendidikan, yaitu di sini dikatakan pada tahun 2030 kami membayangkan bahwa pendidikan akan melihat beragam repositori data dimanapun mereka berada, dan dengan kekuatan pemrosesan yang memadai untuk algoritma apapun yang diinginkan untuk memproses data. Jadi visi dari data pendidikan ini bahwa membayangkan bahwa teknologi akan semakin lebih maju, sehingga dalam pemrosesan data itu akan lebih mudah, dan hal tersebut akan membantu pendidikan yang akan terjadi, sehingga pendidikan tersebut dapat dilakukan secara efektif dengan data-data yang sudah dapat dilihat dimanapun peserta pendidik mereka berada. Nah, lalu ada agenda penelitian data pendidikan. Nah, seiring bertambahnya variasi objek pembelajaran elektronik, kemungkinan kebanjiran data akan meningkat. Nah, dari data pendidikan merekomendasikan agar penelitian mengatasi banjir data ini dengan salah satunya yaitu mengembangkan teknik penambangan data, keamanan, dan basis data baru. Nah, dengan membuat data untuk komunitas penelitian yang lebih luas dan untuk keragaman lingkungan belajar sebesar mungkin. Lalu terkait agenda penelitian data pendidikan, agenda penelitian ini untuk educational data mining dalam roadmap teknologi pendidikan itu ada beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, agenda mengembangkan model berbasis data untuk memprediksi kinerja siswa. Lalu yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan dan motivasi siswa. Lalu yang ketiga, mengembangkan sistem pembelajaran adaptif. Yang keempat, mengembangkan alat untuk memvisualisasikan data pendidikan.
Yang kelima, mengembangkan metode untuk mendeteksi plagiarisme dan bentuk kecurangan akademik lainnya. Yang keenam, mengembangkan model untuk mengidentifikasi siswa yang beresiko. Dan yang ketujuh, yaitu mengembangkan metode untuk mengevaluasi efektivitas intervensi pendidikan. Nah, dalam ketujuh agenda ini adalah agenda-agenda penelitian data pendidikan. Nah, data pendidikan melakukan ketujuh hal tersebut untuk mengembangkan sebuah pendidikan yang lebih efektif dan hal-hal yang nantinya bisa membuat kemajuan dalam pendidikan baik dari pemahaman siswa ataupun peserta didik ataupun tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah pendidikan. Sehingga dengan adanya tujuh hal ini, agenda tersebut bisa menunjang dalam sebuah pendidikan ini berjalan secara efektif untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait data pendidikan, bahwa data pendidikan ini adalah profesi dari teknologi pendidikan yang nantinya sangat-sangat penting dan akan bermanfaat bagi perkembangan dari sebuah pendidikan itu sendiri. Sekian, saya Husin Maliki. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.